Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor mata pelajaran kimia. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal untuk persiapan UTBK tentunya di mata pelajaran kimia. Gimana nih untuk pejuang SBMPTN? Sudah siap apa belum untuk UTBK-nya? Semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Dan sekarang giliran kalian untuk uji kepintaran kalian dengan menjawab soal-soal berikut ini. Nah, kita ke soal yang pertama. Ini soal tentang tetapan kesetimbangan. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah pada suhu 760 Kelvin, tetapan kesetimbangan untuk reaksi adalah 0,05. Jika konsentrasi awal PCl5 0,1 m, dalam keadaan seimbang, PCl5 yang terurai adalah Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Di sini yang ditanyakan adalah pada keadaan setimbang atau seimbang, PCl5 yang terurai adalah berapa persen? Kalau di sini dalam satuan persen berarti artinya merujuk pada derajat disosiasi atau alfa, ya kan? Dengan rumusnya adalah mol yang bereaksi atau Rx dibagi dengan mol mula-mula. Tentunya dikali 100% karena dalam satuan persen. Berarti kita harus cari mol dari setiap senyawa ini, PCl5, PCl3, Cl2. Dalam reaksinya kita tulis lagi aja, PCl5 terurai menjadi PCl3 dan juga Cl2. Kita harus cari mol dari PCl5 dan konsentrasi PCl5 kan 0,1 m. Rumus untuk mencari mol adalah konsentrasi dikalikan volume. Karena di sini volumenya tidak diketahui, jadi volumenya kita ibaratkan menjadi 1 liter. Jadi kalau misalkan mol PCl5 sama dengan 0,1 m dikali 1 karena 1 liter, jadi molnya adalah 0,1 mol. Itu untuk mol PCl5 nya. Kita masukkan di sini untuk mol mula-mulanya 0,1. Sedangkan kita nggak tahu mol yang bereaksi berapa. Kita ibaratkan untuk mol yang bereaksi adalah X. Karena koefisiennya sama, untuk PCl3 yang bereaksi juga X, untuk Cl2 juga X. Terus kemudian di sisa sekarang. Sisanya kalau 0,1 dikurangi X, 0,1 dikurangi X. Kemudian untuk PCl3 hasilnya adalah X juga karena koefisiennya sama, Cl2-nya juga X. Nah, dari sini kita bisa cari untuk derajat disosiasinya menggunakan apa? Tetapan kesetimbangan. Di sini kan ada tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dari mana? Dari ini ketiga senyawa ini, karena dalam wujud fasanya gas kita bisa masukkan untuk tetapan kesetimbangannya adalah sama dengan produk dibagi dengan konsentrasi atau mol reaktan, ya kan. Untuk produknya PCl3, ya kan, karena sama-sama koefisiennya 1, gak usah dipangkatkan, dibagi dengan PCl5.
Kita bisa masukkan, ini nilai X-nya kita masukkan aja. Jadi K-nya tadi kan 0,05 untuk nilai K. Kemudian PCl 3-nya nilainya adalah X. Cl2-nya juga X. Dibagi dengan ini 1 min X, 0,1 min X. Jadi nilai X kita bisa tahu nilai X adalah senilai 0,05. Itu untuk nilai X-nya. Kalau kita sudah tahu nilai X atau nilai mol yang bereaksi, tinggal kita masukkan ke rumus derajat disosiasi. Kita pindah ke sini, untuk mol yang bereaksi berapa? Ini ya, kita masukkan nilai X-nya 0,05. Sedangkan untuk mol mula-mulanya itu kita pakai ini 0,1 dikali 100%. Maka kita dapat derajat disosiasinya adalah 50%. Kita tinggal cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 50%. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soal ini adalah E, 50%. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soal tentang sel elektrolisis, ya kan? Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah sejumlah muatan listrik dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium. Kemudian yang ditanyakan adalah muatan listrik yang sama bila dialirkan ke dalam larutan asam akan menghasilkan gas H2 sebanyak. Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah gas hidrogen yang dihasilkan itu berapa liter sih? Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu ingat tentang hukum Faraday 2, di mana massa yang dihasilkan atau W itu berbanding lurus dengan massa ekivalennya. Karena di sini ada dua jenis larutan, kita bisa pakai persamaan yaitu W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Untuk W ini adalah massa yang dihasilkan ya. Ini massa yang dihasilkan seperti pada aluminium 2,7. Kemudian untuk E adalah rumusnya AR dibagi dengan perubahan biloxnya. Perubahan bilox kalau di sini Al3 nanti berubah menjadi Al kan, logam Al. Nah, itu perubahan biloxnya berapa? Kita bisa berubah untuk rumusnya, kita masukkan AR per biloxnya. W1 dibagi W2 sama dengan AR per bilox 1 dibagi dengan AR per bilox 2. Ini untuk kita masukkan E-nya. Kemudian kalau kita cari molnya nih, karena untuk mencari volume gas kita perlu cari mol dari H2. Rumusnya mol atau N ya, itu kan sama dengan massa per AR atau MR. Kita bisa pindah ruaskan untuk bilox dan juga W2, sehingga kita dapat persamaan yaitu W1 dikali bilox 1 dibagi AR1 sama dengan W2 dikali bilox 2 dibagi dengan AR2 untuk kita tahu berapa molnya. Dan kalau
kita ganti dengan rumus mol, karena yang kita cari ada mol. Mol kan ini massa, untuk W1 kan massa dibagi dengan AR. Nah, ini adalah rumus dari mol. Sehingga kalau kita jadikan ke mol H2, kalau diibaratkan W1 ini adalah massa dari gas hidrogen, kita dapat persamaan rumusnya adalah mol H2 dikali bilog 1 sama dengan W2 kali bilox 2 dibagi dengan AR. AR-nya AL. Tinggal kita masukkan. Nah, perubahan biloxnya kita cari dulu sebelum kita masukkan. Untuk gas hidrogen itu adalah H2 ya kan. Dia didapat dari 2H plus yang membutuhkan 2 elektron, maka dia berubah menjadi H2. Nah, perubahan biloxnya di sini kan dari plus 1 karena ada 2 jadinya plus 2 menjadi 0. Nah, perubahannya ini adalah 2 kan. Nah, kita bisa masukkan untuk perubahan bilox pada hidrogen. Kemudian kalau AL itu kan dari Al3 plus yang membutuhkan 3 elektron, baru dia bisa berubah menjadi Al atau logam Al. Di sini dari plus 3 menjadi 0. Maka perubahannya adalah 3. Yang kita masukkan ke rumus ini. Saya pindah di sebelah sini ya. Ini yang kita cari, mol H dikali perubahan biloxnya 2. Ya, sama dengan W1. W1 adalah punyanya aluminium 2,7 dikali dengan bilox 2 atau perubahan bilox 2 yaitu 3 dibagi dengan AR-nya. AR-nya adalah 27. Maka kita dapat untuk mol H2 yaitu senilai 0,15 mol. Kita sudah dapat mol dari gas hidrogen yang dihasilkan. Kemudian kita konversikan menjadi volume dengan adanya keterangan 0 derajat Celcius atau 1 atm. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan STP. Kita cari menggunakan rumus volume H2 yaitu sama dengan mol dikali dengan STP. Untuk molnya adalah 0,15 dikali dengan STP yaitu 22,4, maka diperoleh 3,36 liter. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 3,36 liter. Ternyata ada di option yang di B maksudnya. B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 3,36 liter. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Ini tentang asam basa, lebih tepatnya adalah tentang larutan penyangga. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah larutan 100 ml HCN 0,14 m dicampurkan dengan 70 ml larutan NaOH 0,1 m dengan Ka HCN sama dengan 10 pangkat min 9. Maka nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian, kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Jadi kita perlu cross check ke 4 pernyataan ini. Mana sih pernyataan yang benar? Kita coba ke pernyataan yang pertama dulu nih, dari reaksinya. Reaksi antara HCN dan juga NaOH. HCN ini adalah asam lemah, sedangkan NaOH adalah basa kuat. Kalau dia bereaksi, maka persamaan reaksinya adalah dari HCN bereaksi dengan NaOH,
maka menghasilkan NaCN, yaitu garam yang bersifat basa, dan juga H2O. Kita lihat di pernyataan yang pertama, ternyata benar ya, jadi pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan yang kedua, larutan NaOH merupakan reagen pembatas. Jadi kita harus cari dulu nih dari mol-mol yang bereaksi di HCN dan juga NaOH. Kalau kita cari molnya, untuk mencari mol yaitu sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Untuk mol dari HCN konsentrasinya kan 0,14 dikali dengan 100 untuk volumenya, maka diperoleh mol sebanyak 14 milimol, karena satuan volumenya dalam satuan mililiter. Kemudian untuk NaOH konsentrasinya 0,1 sedangkan volumenya 70, maka untuk molnya yaitu sebesar 7 milimol. Kita sudah dapat mol mula-mula dari HCN dan juga NaOH. Tinggal kita cari pembatasnya yang mana. Karena koefisiennya ini sama-sama 1, ya kan? Sebelumnya kita masukkan dulu nih molnya. Dari sini kan 14 untuk molnya. Kemudian NaOH 7, mol mula-mulanya, milimolnya. Kita lihat di sini koefisiennya sama-sama 1. Mol dibagi koefisien, maka kita bisa dapat reaksi pembatasnya. Kalau 7 dibagi 1 kan sama dengan 7, sedangkan 14 dibagi 1 sama dengan 14. Yang terkecil yang mana? Tentunya yang NaOH. Nah, kita pakai pembatasnya adalah NaOH. Sama-sama 7 untuk mol yang bereaksinya. Sedangkan HCN juga mengikuti mol yang bereaksi dari NaOH, yaitu 7. Kemudian NaCN yang dihasilkan juga 7, H2-nya juga 7. Kemudian sisanya 14 dikurangi 7, 7. Kemudian NaOH habis. Dan HCN bersisa 7, H2O juga 7. Dari reaksi yang sudah habis ini, kita bisa tahu reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya adalah NaOH. Dan dari pernyataan yang kedua, larutan NaOH merupakan reagen pembatas, merupakan pernyataan yang benar. Kemudian larutan yang terjadi bersifat larutan penyangga. Nah, dari reaksinya ini adalah asam lemah dan juga basa kuat, sehingga menghasilkan basa yang bersifat basa. Garam yang bersifat basa. Nah, dari sini larutan penyangganya adalah merupakan larutan penyangga asam atau buffer asam. Nah, karena dia merupakan buffer, jadi secara tidak langsung dia merupakan atau bersifat larutan penyangga. Jadi untuk pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang benar. Kemudian pH larutan adalah 7. Nah, kita harus cari rumus untuk menentukan pH. Karena rumusnya adalah buffer asam, ya kan tadi. Kita pakai untuk mencari konsentrasi H+-nya, yaitu menggunakan Ka dikali mol asam dibagi mol garam yang dihasilkan atau basa konjugasinya, yaitu HCN. NaCN maksudnya. Dikali dengan valensinya. Valensi garam NaCN. Kita bisa masukkan datanya ke rumus. Untuk Ka, ini Ka-nya 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9. Sedangkan mol asamnya, kita pakai mol asam sisa, yaitu 7. Dibagi dengan mol basa konjugasi atau garamnya atau NaCN-nya, yaitu kita pakai yang ini, 7. Dikalikan valensinya 1. Kita bisa coret
maka nilai H plusnya adalah 10 pangkat min 9. Kalau kita konversikan menjadi pH, otomatis pH-nya adalah 9. Jadi pernyataan yang keempat, pH larutan sama dengan 9 merupakan pernyataan yang benar. Tinggal kita cross check di option A, B, C, D, E. Kalau keempat pernyataan benar, yaitu jawabannya adalah E. Semua benar. Jadi jawaban dari soal ini adalah semua pernyataannya benar. Kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya, ini Kak Fahmi punya sedikit fakta atau penjelasan mengenai suatu unsur yang bisa terbakar atau meledak ketika direaksikan dengan air. Seperti apa penjelasannya? Berikut ini. Nah, seringkali ketika ada kebakaran atau peledakan, itu biasanya diindikasikan karena ada kontak dengan api. Tapi ternyata ada unsur yang bisa terbakar atau bahkan meledak bukan dengan api, tapi dengan air. Kok bisa ya? Padahal kan air kan biasa digunakan untuk memadamkan kebakaran atau memadamkan api. Nah, unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang berada dalam golongan 1A atau golongan alkali. Mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga fransium. Logam-logam alkali tersebut memiliki sifat yang sangat reaktif dan apabila direaksikan dengan air dapat bereaksi hebat dan dapat timbul kebakaran atau terbakar dan juga bahkan meledak. Oleh karena itu, logam-logam ini biasa disimpan di dalam minyak untuk menghindari adanya kontak dengan air dan juga uap air. Dan itu penjelasan tentang unsur yang bisa terbakar atau bahkan meledak apabila direaksikan dengan air. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soal tentang kesetimbangan atau pergeseran kesetimbangan. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah, bila tekanan diperbesar, kesetimbangan reaksi gas yang bergeser ke kanan adalah. Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang diminta di sini adalah persamaan reaksi yang bergeser ke kanan apabila tekanan diperbesar. Nah, dalam pergeseran kesetimbangan, apabila tekanan atau P itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas yang memiliki koefisien kecil. Tinggal kita cari di pernyataan 1, 2, 3, 4 reaksi mana yang bergeser ke koefisien kecil. Di reaksi yang pertama antara H2 dan juga I2 kemudian berubah menjadi 2HI. Koefisien yang kecil yang mana? Yang ruas kiri. H2-nya 1, I2-nya 1. Sedangkan yang kanan 2. Jadi pergeseran reaksinya ke kanan atau ke kiri. Kalau koefisien dari H2 dan juga I2-nya kecil, berarti ke kiri. Kemudian di reaksi yang kedua ada Cl2 dan juga H2O menghasilkan HCl dan juga O2. Kita lihat koefisiennya, Cl2 koefisiennya 2, H2O koefisiennya 2, HCl koefisiennya 4. Sudah jelas dong, berarti dia bergesernya ke kiri karena ruas kiri itu memiliki koefisien kecil. Kalau di reaksi yang ketiga, N2O4 menghasilkan 2NO. Jelas ya,
NO memiliki koefisien 2 kali lipat dari N2O. Sama juga ke kiri juga. Dan reaksi yang keempat, N2 dan juga H2. Di sini N2 1, H2 ada 3. Sedangkan yang dihasilkan atau produknya NH3-nya koefisiennya 2. Maka dia akan bergeser menuju ke kanan. Karena NH3 koefisiennya lebih kecil daripada H2. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan pernyataan keempat saja yang benar. Ternyata ada di jawaban yang D. Jadi jawaban dari soal ini adalah D. Hanya jawaban 4. Hanya pernyataan 4 yang benar. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Ini tentang reaksi pada CaC2. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah untuk reaksi CaC2 ditambah dengan 2H2O menjadi CaOH2 kali plus C2H2. Pernyataan yang benar adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Kita cross check keempat pernyataan ini. Untuk pernyataan yang pertama, nama gas yang dihasilkan adalah asetilena. Kalau kita kembali ke reaksinya, ini adalah menghasilkan dua buah produk, CaOH 2 kali dan C2H2. Dan yang berupa gas adalah C2H2. Ini adalah gasnya gas etuna, atau biasa dikenal sebagai asetilena. Jadi pernyataan satu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian di pernyataan kedua, produk reaksi antara 1 mol gas tersebut dengan 1 mol HCl adalah monomer dari PVC. Jadi kita reaksikan gas produk yang dihasilkan dengan HCl. Gasnya adalah C2H2. Direaksikan dengan HCl, maka akan menghasilkan CH2, kemudian ikatan rangkap CHCl akibat adanya pemutusan ikatan rangkap dari etuna. Dan ini adalah produknya adalah produk merupakan monomer dari PVC. Jadi pernyataan yang kedua merupakan pernyataan yang benar. Kemudian yang ketiga, gas tersebut dapat menghilangkan warna merah coklat dari larutan brom. Larutan brom atau Br2 merupakan larutan yang berwarna merah coklat. Kita reaksikan dengan C2H2. Reaksikan dengan larutan brom Br2 yang berwarna merah coklat ya. Maka akan menghasilkan suatu produk yaitu CHBr, ikatan rangkap CHBr. Sama akibat adanya pemutusan ikatan rangkap, maka ikatan atau larutan Br2 yang awalnya berwarna merah, maka warnanya akan hilang. Jadi pernyataan ketiga merupakan pernyataan yang benar. Sekarang untuk pernyataan yang keempat, untuk mereaksikan 160 gram CaC2 diperlukan 50 gram air. Benar apa enggak? Berarti kita harus tahu dulu mol CaC2-nya. Kita cari untuk rumus molnya adalah NCaC2 sama dengan massa dibagi dengan mR. Massanya adalah sebesar 160 dibagi dengan mR-nya 64. Maka dapat kita tahu molnya adalah 1,25 mol.
Dan kita lihat di koefisiennya antara CaC2 dan juga H2O. H2O memiliki 2 kali lipat koefisien dari CaC2. Jadi molnya juga 2 kali lipat. Untuk mol H2O-nya yaitu 2 dikali 1,25 mol. Yaitu sebesar 2,5 mol. Tinggal kita konversikan mol ini ke gram. Rumusnya adalah massa sama dengan mol dikali dengan mr. Molnya adalah 2,5 dikali dengan mr-nya yaitu 18. Maka kita dapat massanya yaitu sebesar 45 gram. Di pernyataan menunjukkan adanya 50 gram air, sedangkan setelah kita cari massa yang dibutuhkan adalah 45. Jadi pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang menunjukkan bahwa pernyataan 1, 2, 3 merupakan pernyataan yang benar. Ternyata ada di option yang A. Jadi jawaban dari soal ini adalah A. Pernyataan atau jawaban 1, 2, 3 merupakan pernyataan atau jawaban yang benar. Kalau misalkan kalian ada yang bertanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal tentang asam basa Bronsted-Lowry. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah anion yang dapat bertindak sebagai asam dan basa Bronsted-Lowry adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum nih? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah asam basa Bronsted-Lowry. Asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah kalau asam Bronsted-Lowry atau disingkat asam Bl adalah suatu senyawa yang mendonorkan H+ dalam reaksi. Sedangkan basa Bronsted-Lowry atau disingkat basa Bl merupakan senyawa kebalikan dari asam Bl. Senyawa yang menerima H+ dalam reaksi. Artinya kalau dia asam Bl, dia bisa mendonorkan H+ atau punya H+ atau punya atom hidrogen di dalam senyawanya. Dan apabila basa Bronsted-Lowry artinya dia harus bermuatan negatif sehingga dia bisa menerima H+. Nah, di sini harus punya H atau punya hidrogen di dalam senyawanya. Kalau basa Bronsted-Lowry dia harus muatan negatif sehingga dia bisa menerima hidrogen atau H+. Kalau dia bertindak sebagai asam dan basa Bronsted-Lowry berarti dia punya kedua peran ini. Dia punya hidrogen dan juga dia punya muatan negatif. Tinggal kita cari di nomor 1, 2, 3, 4 mana yang punya hidrogen dan muatannya negatif. Kalau kita lihat di semua senyawa yang di sini ini merupakan senyawa yang bermuatan negatif, artinya dia bisa sebagai basa Bronsted-Lowry, bisa menerima H+. Tapi yang punya hidrogen atau yang bisa mendonorkan hidrogen adalah
senyawa yang kedua, dan juga senyawa yang keempat. Karena dia mempunyai hidrogen di dalam senyawanya. Sehingga dia bisa melepaskan hidrogennya dan mendonorkan hidrogennya. 2 dan 4. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 2 dan 4. Ternyata ada di option yang C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C. Nomor 2 dan 4 benar. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal untuk persiapan UTBK di jalur SBMPTN, tentunya di mata pelajaran kimia. Dan semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk belajar, semangat. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Dadah! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.